Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Dia akan membela anak-anaknya. Dia akan menyatakan kuasa mujizat pembelaannya dalam kehidupan anak-anaknya, sehingga kita akan menang. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, di dalam hidup ini ada berbagai situasi, keadaan, pergumulan, masalah, persoalan yang selalu saja akan ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan, jaminan firman Tuhan bahwa Dia tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Dia, pembelaannya akan memberi kita kemenangan dalam segala pergumulan kita. Pembelaannya akan memberi kita kemenangan dalam segala masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan kita. Saya percaya saudara rindu, setiap kita rindu mengalami kemenangan oleh pembelaan Tuhan dalam segala pergumulan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan kita gali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana
Paulus menegaskan kepada umat Tuhan tentang kebenaran oleh iman. Saudaraku, bersyukurlah kalau hari ini saudara menjadi orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena orang yang percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, akan mengalami berkat double daripada Tuhan. Di mana di dunia ini kita akan mengalami berkat-Nya, dan kemudian di akhirat nanti kita akan mengalami keselamatan. Karena dikatakan di ayat 9 tadi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, menanggung dosa kita, maka kita akan selamat. Itu berbicara tentang kehidupan kekal. Itu maksudnya adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, kita akan mengalami keselamatan. Dan kemudian saudara, di ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di dunia ini, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita hidup dalam iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di dunia ini pun kita dibela oleh Tuhan, dan kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Jadi saudara, ada berkat double yang akan kita alami. Ada berkat double yang akan kita terima dalam hidup kita, di mana setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita akan diselamatkan. Dan kemudian dalam perjalanan kita di dunia ini, kita dibela oleh Tuhan dan tidak diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya saat ini saudara, hal pertama yang saya rindu saudara pastikan dalam hidup saudara sebelum kita meneruskan renungan ini adalah, apakah saudara sudah benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kemudian bangkit dari antara orang kematian, menunjukkan kemenangannya, dan kemudian naik ke sorga? Apakah saudara percaya bahwa Dialah Tuhan yang telah mati berkorban untuk menebus kita saudara, untuk menghapuskan dosa-dosa saudara? Saudara, kalau hal yang mendasar ini saudara belum miliki, maka pengiringan saudara akan Tuhan akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya saudara, saya mau menegaskan dan memastikan, pastikan bahwa saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah memiliki iman itu, maka hari ini saudara adalah orang yang akan menerima berkat ganda dari Tuhan, berkat double dari Tuhan. Kehidupan kekal untuk kekekalan setelah kita meninggalkan dunia ini, dan kemudian pembelaan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dunia ini selama kita menjalani hidup di dunia ini. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Dan kemudian hal yang saya rindu kita renungkan bersama dalam kita menjalani hidup ini, apa yang Tuhan lakukan saudara? Ayat 11 sekali lagi, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dalam perjalanan kita di dunia ini saudara, apapun pergumulan, apapun masalah, apapun persoalan kita, firman Allah menjamin bahwa jika kita hidup dalam iman, jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Saat ini Tuhan yang memberi jaminan kepada saudara. Ini bukan jaminan dari saya saudara, tetapi lihat ayat 11 itu. Karena kitab suci berkata, firman Allah yang menegaskan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Jaminan dari Tuhan bahwa jika saya dan saudara hidup dalam iman, percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Allah membela, Allah memberkati, dan kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Apapun yang menjadi situasi kehidupan saudara hari ini,
Dengar saudara, di dunia ini saudara dibela oleh Tuhan, dan saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, dan kemudian di kekekalan saudara menerima keselamatan kekal daripada Tuhan. Itu sebabnya hiduplah dalam iman, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, apapun situasi, apapun kondisinya. Mungkin saat ini beban saudara berat, mungkin saat ini masalah saudara besar, persoalan saudara besar. Semua situasi itu, apapun itu saudara, tetap hidup dalam iman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan pernah goyah dalam iman itu saudara oleh karena situasi di dunia ini. Karena ketika kita hidup, menjalani hidup kita dalam iman, apapun situasinya, maka sekali lagi, di kekekalan kita menerima keselamatan, di dunia ini kita dijamin, dibela dan tidak diizinkan dipermalukan. Sekali lagi saya baca mulai ayat 11 saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Kemudian lihat ayat 12 saudara. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi Tuhan memberi jaminan kepada orang yang percaya kepada dia bahwa dia tidak akan mengizinkan mereka dipermalukan, termasuk saya dan saudara. Jika kita hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Apa maksudnya? Pada waktu itu orang-orang Yahudi menganggap orang Yunani adalah orang yang kafir, tidak bertuhan. Sedangkan orang Yunani menganggap orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak logis, karena orang-orang Yunani begitu kuat dalam filsafat mereka. Jadi ada anggapan yang lain lebih rendah, yang lain derajatnya lebih rendah, tidak layak dan sebagainya. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa barang siapa percaya kepada dia tidak dipermalukan, dan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya yang membedakan itu sekarang adalah iman. Kalau dia beriman kepada Tuhan, siapapun dia, apapun statusnya, bagaimanapun dia, kalau dia beriman kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin bahwa dia tidak diizinkan dipermalukan. Mungkin orang dunia menganggap dia tidak layak, mungkin orang dunia menganggap dia rendah, tetapi Tuhan menegaskan bahwa kalau dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan izinkan dia dipermalukan. Hari ini saudara, Tuhan tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan, siapapun saudara, bagaimanapun status saudara, bagaimanapun keadaan saudara, karena Tuhan tidak pilih kasih lagi. Dia tidak membeda-bedakan lagi. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, berstatus tinggi dan status rendah, berekonomi baik dan orang miskin, kaya miskin, semuanya saudara, laki-laki, perempuan, pejabat, orang rendah, siapapun, tidak ada lagi perbedaan kata firman Tuhan. Semua sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau kita hidup dalam iman, maka apapun status kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Dia tidak pilih kasih. Dia tidak pilih kasih. Dia membela saudara. Itu sebabnya hari ini kalau saudara melihat orang lain ditolong oleh Tuhan, jangan berkecil hati. Saudara pun pasti ditolong kalau saudara hidup dalam iman, karena Tuhan tidak membedakan. Kalau saudara lihat orang lain diberkati, jangan berkecil hati. Saudara pun pasti diberkati kalau saudara hidup di dalam iman. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dia akan membela saudara. Dia tidak pilih kasih. Lalu yang kedua saudara, sebagai bukti bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan orang yang percaya kepada dia dipermalukan, dikatakan ayat 12 itu saudara, sekali lagi, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kalimat ini saudara, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, menegaskan otoritas Tuhan, kuasa Tuhan. Ketika dia berkata Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, bahwa dia adalah Tuhan, berkuasa, berotoritas dari semua orang yang percaya kepada dia. Artinya tidak ada yang mustahil saudara bagi dia, karena dia Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup. Hari ini dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan. Kenapa? Karena dia berkuasa. Kalau hari ini saya menjamin kehidupan saudara, maka jangan percaya saudara, karena saya sendiri tidak bisa menjamin diri saya.
karena saya bukan maha kuasa. Tetapi kalau Tuhan yang berotoritas dan maha kuasa yang berkata, dia menjamin hidup saudara, bahwa jika saudara percaya kepada dia, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, maka percayalah, karena dia berkuasa, dia ajaib, tidak ada yang mustahil bagi dia. Jadi kalau kita hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, saudara. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang berkuasa membela kita. Dia berkuasa membela saudara. Dia berotoritas membela saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Apapun keadaan saudara hari ini, dia berkuasa membela bisnismu, membela usahamu, membela pekerjaanmu, membela keluargamu, membela ekonomimu. Allah berkuasa untuk membela saudara. Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, bahwa bukti orang yang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Setelah dia berkata bahwa dia tidak pilih kasih, tidak ada lagi perbedaan. Setelah dia berkata bahwa karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, artinya dia berotoritas dan berkuasa. Yang terakhir, masih ayat 12, kalimat terakhir, saudara, bahwa kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bahwa Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, bukti mereka percaya kepada dia. Jadi orang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan karena dia adalah Allah yang kaya. Di dalam bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Yunani, hal yang ditegaskan di sini sebenarnya bukan hanya dia kaya, bukan hanya menerangkan dia kaya, tetapi dia menyatakan kekayaannya secara linear, secara terus-menerus, secara kontinu dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara, Allah kaya dalam segala hal. Dia kaya dalam hikmat, dia kaya segala sesuatu yang dia yang punya. Dan dia menjamin bahwa kita tidak akan dipermalukan, karena memang dia kaya dan akan menyatakan kekayaannya dalam kehidupan kita. Jika saya dan saudara hidup dalam iman, saudara, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya dan menyatakan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita. Saudara akan heran melihat bagaimana Tuhan menyatakan kekayaannya dalam hidup saudara jika saudara tetap hidup dalam iman apapun kondisinya. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana kita telah merenungkan jaminan firman Tuhan bahwa apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita mendapat berkat double porsi. Di dunia ini dia menjamin bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan, dan kemudian di kekekalan kita menerima keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Dalam perjalanan kita di dunia ini, jika kita terus hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Kenapa, saudara? Karena Allah tidak pilih kasih. Orang lain ditolong, saudara pun pasti ditolong. Karena firman-Nya berkata, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani. Yang membedakan adalah iman. Kalau dia percaya kepada Tuhan, Tuhan bela dia. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu berkuasa menolong kita. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu kaya bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa firman Tuhan menjamin bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Dia akan membela hidup saudara, membela bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, segala masalah tantangan hidup saudara. Tuhan membela saudara. Dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan. Hiduplah dalam iman, percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Jalani hari saudara hari ini dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara, bahwa Yesuslah juru selamat yang membela hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa, namun sebelumnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu, biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah
yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan
kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman dalam nama Yesus. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.